Gelapnya alam kubur ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau berkata, kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyelati wanita itu. Lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah mayat berada di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Padahal kematiannya membuat arsy bergerak. Pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur. Akan tetapi kemudian dibebaskan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'az telah selamat. Hadis riwayat Ahmad. Himpitan ini menimpa semua orang termasuk anak kecil. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat. Mu'jam At-Tabrani. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Dijelaskan dalam hadis dari sahabat Al-Barah bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, siapakah Robmu? Dia si mayat menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari syurga dan berilah dia pakaian dari syurga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke syurga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi syurga dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang solih. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam kitab Sahihul Jami, pertanyaan juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Robmu? Dia menjawab, aku tak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, aku tak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu.
Maka roh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka roh itu berkata, "Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan di alam kubur berlaku untuk semua, baik itu orang mukmin maupun kafir. Setelah mendapat pertanyaan dari kedua malaikat, kemudahan dan kesulitan tergantung dari derajat keimanan seseorang. Orang yang soleh mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Orang-orang kafir yang zalim dan orang yang berdosa mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surah At-Tur ayat 47. Sahabat beriman, segala kenikmatan duniawi telah sirna apabila seorang makhluk telah memasuki alam kubur. Malam itulah kita benar-benar dalam kesendirian, dicekam oleh kesunyian, tanpa anak dan istri juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti mayat ke kuburnya ada 3. Lalu dia kembali dan yang tinggal bersamanya hanya 1. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Lalu kembali keluarga dan hartanya, dan yang tinggal hanya amalnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu keadaan di alam kubur pasti jauh berbeda dengan kondisi ketika hidup di dunia. Alam barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab.